tetap dalam pengawalan kasus Subang yang sudah 2 tahun lebih, bahkan sudah menginjak ke 3 tahun. Hari ini yang kita bahas tentang salah satu saksi, di mana saksi ini kalau kalian mau mencermati secara detail dari awal kasus ini hingga saat ini, banyak sekali pergerakan-pergerakan atau perubahan-perubahan yang sudah dia lakukan dan membuat kita menjadi tercengang, teman-teman. Yang pertama, saat dia ditemui oleh bapaknya, dia sampai sembunyi di musola. Karena apa? Karena tidak mau didampingi pengacara bapaknya. Mengapa? Alasannya, kalau saya tidak bersalah, mengapa harus didampingi pengacara? Kata-kata itu pada akhirnya sangat menghujani bapaknya. Netizen pun rame-rame, para haters pun rame-rame sangat menghujat bapaknya. Dikarenakan masalah ini baru beberapa hari terjadi peristiwa itu, bapaknya sudah mendapatkan pendampingan pengacara. Dan dia berkata seperti itu kepada bapaknya. Ya, tentunya itu juga membuat kita menjadi negatif thinking jadinya kepada bapaknya. Masalah ini kan baru saja terjadi. Kenapa sudah ada pendampingan dari pengacara? Kita pun juga jadi negatif thinking pada bapaknya toh. Saya sendiri pun waktu itu juga begitu. Kemudian keputusan dia untuk menjadi dekat dengan D tentu membuat kita juga tanda tanya. Si D ini sudah digigit anjing, ada DNA di putung rokok dan lain sebagainya, juga ada bercak darah di bajunya. Tapi kenapa dia malah menjadi dekat dengan D? Entah alasannya apa. Ini juga membuat saya tanda tanya besar. Kalau seseorang yang berakal sehat atau memiliki wawasan yang sehat terkait proses hukum ini, pasti akan menjauhi D. Karena D sudah terdeteksi adanya DNA di putung rokok, digigit anjing, juga di bajunya ada bercak darah. Kenapa mau-maunya dia dekat D? Apa alasannya? Kemudian akhirnya dia dan D mendapatkan seorang pengacara yang sukarela untuk mendampingi dia. Lagi-lagi bertingkah orang ini. Yang alasan inilah, yang alasan itulah, pada akhirnya cabut dari pengacaranya dan masuk kembali ke pengacaranya bapaknya. Kenapa nggak dari dulu awal-awal dulu dia mau didampingi pengacara bapaknya? Nggak selang berapa lama dia masuk ke pengacara bapaknya, hengkang lagi dia. Alasannya apa coba? Menclok sana, menclok sini, kemudian sekarang dia didampingi pengacara baru. Alasannya apa? Apa yang disembunyikan? Tugas saya di sini hanya memberikan clue atas seseorang ini. Kenapa sih kok banyak sekali pergerakan-pergerakan yang begini, yang begitu dan lain sebagainya? Ada apa yang dipikirkannya? Kenapa sampai menclok pengacara? Menclok di pengacara D, alasannya ingin tidak dijadikan satu, sekalipun dalam naungan pengacara yang sama, tapi nggak mau dijadiin satu dengan D. Kemudian alasan itu membuat dia menclok ke bapaknya, pengacara bapaknya. Dengan pengacara bapaknya alasannya apa? Nggak di-up di media sosial. Akhirnya dia mendapatkan pengacara yang baru. Nah, pengacara yang baru ini juga mendatangi dari kakak Ibu Tuti. Konon kabarnya meminta dari kakak Ibu Tuti ini untuk tidak menyudutkan si orang ini. Nah, kalau nggak salah, kenapa harus ngomong seperti itu? Kenapa? Apakah ada sesuatu yang memang dia bersalah sehingga dia meminta untuk kakaknya Bu Tuti ini tidak sampai menyudutkan si ini? Mari kita lihat di sini ya guys. Si ini pasti kalian udah tahu lah si ini itu siapa. Nah, si ini tuh mengapa berkolak-kolak terus sih? Mengapa? Mari kita lihat.
Apakah ada yang disembunyikan dari dia dengan bergonta-ganti pengacara ini? Apakah ada yang disembunyikan oleh dia? The Dreamer. The Dreamer ini simbol dari seorang pemimpi. Seseorang yang ceroboh, juga seseorang yang bodoh. Ini arti kartu tarotnya seperti itu. Saya hanya membacakan artinya saja. Yang artinya, dia memiliki impian-impian, tapi sayangnya dia ceroboh dalam menggapai impian itu. Atau dia melakukan sesuatu yang pada akhirnya tidak sesuai dengan dengan aturan kah, dengan lain sebagainya kah. Makanya dia dibilang bodoh dan ceroboh ini. Tapi dia memiliki sebuah mimpi. Kalau dia salah jalan, dia akan masuk jurang. Tapi kalau dia jalannya yang tepat, ada kemungkinan dia ditinggikan hidupnya. Nah, di sini teman-teman ada jam pasir. Saya nggak tahu namanya apa, tapi di sini ada istilahnya, saya mengatakan jam pasir, yang artinya proses. Apa yang dia lakukan, kalau dia melakukan sebuah kebajikan, pasti tentunya hidupnya akan baik-baik saja atau bisa ditinggikan. Tapi kalau dia melakukan sebuah kebodohan, tentunya yang didapat juga kebodohan. Mari kita lihat di sini. Apa yang dilakukan itu kebodohan atau kebaikan? Saya tabur aja kartunya ya guys, biar nggak terlalu menghalangi kamera. Saya tabur saja kartunya seperti ini, nanti saya tinggal ambil. Sebentar. Kita lanjut. Apa yang dia lakukan? Sebuah kebodohan kah atau kebijaksanaan yang baik? Saya berusaha mencari energi dari masing-masing kartu ini untuk mencari jawabannya. Ini. Roda nasib berputar. Roda nasib berputar ini ke arah baikkah atau ke arah buruk terkait perbuatannya. Ini ada kondisi orang berpesta, orang bersuka cita, atau sebuah perbuatan yang bisa diartikan ada kesuksesan. Nah, perbuatan kesuksesan. Jadi bisa diartikan si orang ini ada semacam mimpi untuk bisa mengubah hidupnya menjadi kehidupan yang lebih sukses. Impiannya seperti itu. Apakah dia mau bekerja keras untuk mencapai mimpinya itu? Karena dia ingin mendapatkan atau ingin mewujudkan mimpinya, tapi tidak didukung dengan kemampuan dan kemapanan. Makanya impian tinggal impian yang membuat dia ada tekanan karena keinginan-keinginan itu tadi. Hidupnya menjadi tertekan. Impiannya itu bisa mempengaruhi akal sehatnya di sini. Karena impian itu begitu menekan pikirannya. Harus saya lakukan, harus saya lakukan. Dan ini sebenarnya diempet, sudah dipendam lama keinginan-keinginan itu. Tentunya keinginan-keinginan ini juga ada kaitannya dengan adanya masalah-masalah dengan seseorang. Makanya dilambangkan ada pedang 9. Nah, angka tertinggi di kartu tarot angka 10. Kalau pedang 9 ini melambangkan sebuah kondisi yang sangat-sangat udah kritis, yang sangat-sangat udah berbahaya terkait dengan adanya ini misteri atau sebuah rahasia yang dipendam dari si orang ini ya. Kemudian saya ambil kartu lagi. Ada petunjuk apakah terkait dengan pikirannya itu tadi? Ada tongkat 1. Karena adanya tekanan pikiran, tekanan keinginan, tekanan impian. Tapi di sini impian yang mengandung misteri.
Dan ini ingin diwujudkan, makanya ada tongkat 1. Memulailah dia melaksanakan sesuatu. Ada tongkat 1 ya, memulai sebuah pekerjaan baru, memulai sebuah keinginan baru untuk mewujudkan impiannya itu. Kemudian, tapi sayangnya impian itu diibaratkan orang terbalik di sini, yang artinya impian itu sebuah impian yang gak bagus. Yang dilambangkan orang terbalik ini sebuah impian yang membuat dia bisa menjadi kehidupannya nanti gak baik, imbas dari keinginan yang diwujudkan, dan keinginan itu keinginan gak baik. Yang artinya orang kebalik ini adalah, teman-teman, sebuah cita-cita yang harusnya ditempuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan, tapi dia melakukan jalannya yang keliru. Makanya di sini ada simbol jalan bercabang. Kebijaksanaanmu ke arah mana? Ke arah negatif atau ke arah positif? Makanya di sini ketika ada orang terbalik lebih diartikan sebagai arah jalan, arah kebijaksanaan orang ini yang negatif, ya. Mencapai keinginannya atau ingin mewujudkan cita-citanya tapi dengan cara-cara yang negatif. Kemudian saya ambil kartu yang mana ya? Sebentar, saya ingin terkoneksi dari energi kartu ini. Ini. Di sini saat ingin mewujudkan cita-citanya dengan jalan negatif ini, dia ada konsultasi, ada wish counselor, ada konsultasi, ada pertemuan, ada perbincangan dengan seseorang atau dengan beberapa orang yang dianggap bisa membantu untuk mewujudkan impiannya, untuk mengeksekusi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Wish counselor, seseorang yang memiliki kemampuan, ada simbol kunci juga, kunci dari penyelesaian masalah. Saya ambil kartu lagi, kartunya yang mana ini? Dan orang ini tentunya yang sesuai dengan misi dan visinya, yang sesuai dengan tujuannya. Ada simbol koin 10, yang artinya wish counselor ini, orang yang diajak berdiskusi ini, orang yang dimintai nasihat ini memiliki satu misi, satu visi, satu tujuan dengannya terkait untuk mewujudkan impian-impiannya itu tadi dengan jalan yang salah itu tadi. Kemudian apa yang kamu lakukan nih? Panas sekali di kartu di sini. Yang pada akhirnya wish counselor dan orang ini tadi itu semangat untuk melaksanakan sebuah apa yang sudah direncanakan. Ada simbol prajurit, ada simbol pedang, ada simbol sunduk, ini apa ya? Inilah pokoknya yang siap untuk melakukan segala sesuatu terkait dengan apa yang dicita-citakan itu tadi, ingin mewujudkan. Ditambah lagi di sini ada simbol burung, yang artinya dia mendapat kabar-kabar terkait sesuatu yang ingin diraih. Nah, kabar-kabar ini mungkin terkait dengan kabar adanya uang di ATM korban. Ya, kita sambungkan di situ. Ada kaitannya dengan kabar-kabar di mana akan ada duit yang jeblok di ATM korban. Ini semangat dia dan timnya ini. Kemudian ada kartu apa lagi yang bisa saya ambil di sini? Dalam melakukan kerjasama ini
ada tongkat 2 ini, dia merasa ada kecocokan dengan orang-orang yang membantunya untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Jadi di sini memang kerja tim, dia dan rekan-rekannya, entah rekan-rekan ini siapa saja, melakukan sebuah keinginan yang terkait adanya kabar-kabar di mana ada duit jeblok di rekeningnya korban, dan dia kerjasama di sini dengan orang-orang, kerjasama dengan orang-orang. Tapi kerjasama ini masih kerjasama yang belum valid sebenarnya, atau belum solid, maksudnya belum solid. Apakah dalam kerjasama ini nanti akan ada saling serang ketika masalah ini sudah sedemikian rupa? Ada jam 2. Jam 2 melambangkan proses waktu. Ada koin melambangkan adanya materi yang ingin didapat. Ada simbol laut dan perahu melambangkan sebuah proses perjalanan. Nah, di sini kan masalah ini sudah 2 tahun lebih yang dilambangkan perahu layar ini ya. Nunggu proses aja terkait masalah ini. Jadi diharap kita bersabar untuk kasus-kasus ini. Saya ambil lagi kartu, ada petunjuk apa lagi terkait orang ini. Sebentar ya. Di sini. Nah, seiring waktu dengan lamanya proses ini, mungkin dia terlihat baik-baik saja, tapi sesungguhnya dia menghadapi tekanan mental di sini, tekanan kehidupan di sini. Ada simbol seseorang, wanita rentan. Jangan diartikan wanita ini sosok wanita. Wanita ini bisa laki, bisa perempuan. Wanita rentan, tangannya memegang keningnya, yang artinya dia banyak pikiran dikarenakan ada tongkat-tongkat 10. Simbol 10 angka tertinggi, yang artinya dia mengalami tekanan mental di sini, kehidupan yang begitu menekannya karena kasus ini, dan dia sangat berat dalam kehidupan saat ini terkait dengan pikirannya. Sangat stres kayak begitu ya, stres banget. Selanjutnya ada petunjuk apa lagi? Apa yang kamu sembunyikan lagi dari kami ini? Dari kami ini. Saya melihat adanya tabir putih di sini yang menutupi kasus ini. Tabir ini bisa diartikan adanya mungkin unsur magic ya, untuk menutupi atau untuk agar tidak terdeteksi energinya oleh saya. Ada unsur magicnya juga di sini, teman-teman. Saya merasakan di sini ada kartu tumpuan keberapa ya. Saya ambil tumpukan yang terakhir ini. Simbol dari kerja tim. Simbol dari kerja tim, dia tertekan walaupun dia di sini juga ada kerja tim. Mungkin timnya sudah kocar-kacir ya. Timnya sudah kocar-kacir, gak solid lagi, yang membuat dia menjadi tekanan. Selanjutnya ini. Masalah ini nanti bakal melangkah ke persidangan. Ada simbol anak kecil dengan koin 1. Kita tunggu saja masalah ini di dalam persidangan. Dan ternyata orang ini yang suka gonjang-ganjing, yang suka mencelok sana mencelok sini, ternyata memang ada sesuatu yang disembunyikan ya teman-teman. Kalau dilihat ini tadi, dia memiliki mimpi yang ingin diwujudkan, dan mimpi itu pada akhirnya membuat dia terobsesi ingin diwujudkan dengan segala cara. Nah, sayangnya dia melakukan dengan cara yang negatif dengan kerja tim ini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, jadi seperti itu terkait orang ini. Kita tunggu saja dalam pengadilan nanti. Semoga dipercepat, semoga tahun ini harapan saya.